Sedih-sedih nyo kisah sedih sinyak putih gleh mepisah ngan ma anak mantang cut denget lam doda tingah gemanja ubat hati ma jinohanale bohate intan kan cak pulang sajan ia anak gesayang gadah di mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dampak sosial bencana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Kebencanaan E1 dengan dosen pengampu Bu Baik Lili Handayani Esos M Sosio. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safira Faradis dengan NIM 2009103020093 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi di Universitas Negeri Jember. Pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari pengertian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bencana adalah peristiwa yang mengganggu. Jadi, peristiwa adalah rangkaian yang bencana ini merupakan peristiwa yang mengganggu dan mengancam penghidupan dan kehidupan manusia. Jadi, kalau suatu peristiwa tidak menimbulkan ancaman bencana ataupun lain sebagainya, maka peristiwa itu tidak bisa disebut sebagai bencana. Misalnya ada tanah longsor tapi dia tidak mengganggu penghidupan dan kehidupan masyarakat atau tidak menimbulkan korban jiwa, maka tanah longsor itu hanya disebut peristiwa tapi bukan bencana. Sedangkan pengertian menurut ISDR tahun 2004 yaitu mengartikan suatu bencana adalah gangguan serius terhadap berfungsi
kemanusiaan suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Jadi menurut ISDR ini, bencana adalah suatu peristiwa yang akibatnya itu tidak bisa mereka atasi dengan sumber daya mereka sendiri. Jadi kalau masih bisa diatasi, sesuatu peristiwa itu belum bisa disebut bencana. Kurang lebih seperti itu. Dia nih, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, jenis bencana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bencana alam, yang kedua bencana non alam, dan yang ketiga bencana sosial. Yang pertama ada bencana alam. Nah, bencana alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Jadi bencana alam ini merupakan peristiwa yang tidak bisa kita hindari maupun tidak bisa kita cegah, karena faktor alam itu tidak bisa kita prediksi ya. Contohnya gempa bumi, kita tidak bisa menghentikan gempa bumi. Karenanya bencana alam ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita atasi atau kita hindari. Selanjutnya adalah bencana non-alam. Nah, bencana non-alam ini bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Jadi bencana non-alam ini adalah bencana yang kiranya kita bisa mencegahnya. Seperti gagal teknologi, kita bisa mencegahnya dengan berbagai cara, dan wabah penyakit juga kita bisa mencegahnya dengan mematuhi protokol kesehatan gitu, agar kita tidak terkena wabah tersebut. Jadi wabah non alam ini dapat kita hindari dan dapat kita atasi ya sebenarnya, cuma tetap saja bencana non alam ini mengganggu penghidupan dan kehidupan manusia. Kemudian ada bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, masyarakat, dan teror. Jadi bencana sosial ini adalah bisa kita dibilang bencana buatan gitu. Jadi bencana sosial, bencana yang ditimbulkan oleh masyarakat sendiri, oleh manusia itu sendiri. Kenapa ditimbulkan? Ya karena adanya satu konflik sosial antar kelompok, antar komunitas. Jadi kenapa kok disebut bencana? Karena konflik tersebut mengakibatkan korban jiwa, bisa mengganggu penghidupan manusia, juga sangat mengganggu ya teman-teman. Makanya bencana sosial itu termasuk dalam golongan bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Ada nih beberapa jenis bencana menurut WCPT. Nah, WCPT itu the World Confederation for Physical Therapy. Bencana dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama bencana alam atau natural disaster. Bencana alam ini yang termasuk adalah banjir, angin topan, gempa bumi, gunung meletus, atau berdampak langsung pada kesehatan manusia dan dampak sekunder yang menyebabkan kematian. Jadi bencana alam menurut WCPT ini tidak jauh berbeda dengan bencana alam yang tadi menurut undang-undang ya teman-teman. Dan yang kedua adalah keadaan darurat lingkungan. Apa sih keadaan darurat lingkungan ini? Keadaan darurat lingkungan ini termasuk kecelakaan teknologi atau industri. Nah, biasanya melibatkan penggunaan atau transportasi material berbahaya. Jadi keadaan darurat lingkungan ini bisa kita samakan dengan bencana non alam menurut undang-undang tadi ya teman-teman. Kalau kita masih ingat, ini adalah
Menurut WCPT inilah keadaan darurat lingkungan. Seperti itu. Dan yang ketiga ada keadaan darurat kompleks. Keadaan darurat kompleks melibatkan perusakan otoritas, penjarahan dan serangan terhadap instalasi strategis termasuk situasi konflik dan perang. Jadi keadaan darurat kompleks ini merupakan jenis bencana karena contohnya saja sudah ada situasi konflik dan perang ya. Perang itu tentu akan mengganggu penghidupan dan kehidupan masyarakat. Tentunya perang itu akan menimbulkan banyak korban jiwa, kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Tentu ini juga dapat kita sebut sebagai bencana ya teman-teman. Dan yang keempat, keadaan darurat pandemi. Wah, seperti kita saat ini ya, mulai awal tahun 2020, keadaan pandemi adalah kita berada pada keadaan darurat pandemi ini COVID-19 ya. Lah, pengertian keadaan darurat pandemi ini sendiri adalah keadaan atau kondisi tiba-tiba timbul penyakit menular yang mempengaruhi kesejahteraan, mengganggu layanan dan bisnis, membawa biaya ekonomi dan sosial. Jadi darurat pandemi ini datangnya tiba-tiba dan tidak bisa menghilang tiba-tiba juga ya tentunya karena penyakit ini menular. Nah, cara menghilangkan penyakit menular ini tentunya tidak mudah teman-teman. Kita harus bergerak bersama untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalian sudah pada ngerti banget nih pastinya keadaan darurat pandemi itu seperti apa. Selanjutnya yaitu proses terjadinya bencana. Waduh, ada prosesnya juga nih. Iya dong. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana sih bencana itu terjadi. Yang pertama, bencana itu terjadi memulai dari ancaman atau bahaya nih. Nah, ancaman atau bahaya ini bisa berbarengan dengan kerentanan. Nah, cara jelasinnya itu gini. Contohnya itu penggerukan tanah ilegal di gunung, misalnya di gunung yang berada pada pinggir jalan nih, misalnya gunung atau bukit yang berada pada pinggir jalan. Nah, seseorang itu tahu kalau gunung itu rentan sekali terjadinya longsor, tetapi oknum yang menggeruk tanah secara ilegal ini tetap saja mengeruk tanah. Jadi ancaman bahaya ini terjadi dari orang yang mengeruk tanah tersebut. Kayak gitu teman-teman. Jadi antara ancaman dan kerentanan itu akan terjadi bersamaan, menimbulkan resiko. Apa nih resikonya? Ya resikonya tanah longsor gitu. Tapi resiko tanah longsor ini tidak akan terjadi apabila tidak ada pemicu. Jadi sebelum ada bencana tentu ada pemicu resikonya nih teman-teman. Jadi resiko itu dipicu terlebih dahulu sehingga menimbulkan suatu bencana. Semoga teman-teman mengerti ya proses terjadi bencana. Tapi menurut saya proses terjadi bencana yang seperti ini tidak berlaku untuk bencana alam ya teman-teman, karena bencana alam itu tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dihindari ataupun tidak bisa diatasi gitu. Datangnya bencana alam ini tidak dapat kita hentikan gitu teman-teman. Kemudian ada dampak bencana. Wah, bencana tentu kita tahu ya, pasti bencana itu ada dampaknya teman-teman. Nah, apa sih dampak itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Jadi pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Akibatnya apa? Tergantung, ada akibat negatif, ada akibat positifnya teman-teman. Nah,
Bencana alam sendiri dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial. Dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal, dan kekacauan komunitas. Sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan. Jadi hancurnya hutan atau hutan kebakaran itu juga merupakan bencana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sudah pasti ya teman-teman. Nah, nih, samakah dampak antara bencana alam, bencana non-alam, atau bencana sosial? Mari kita kaji satu persatu. Bencana alam, dampaknya apa nih? Kalau misalnya gunung meletus, dampaknya bisa tertimbun asap vulkanik, terkena lava, seperti itu ya dampaknya. Kemudian kehilangan harta benda, mengakibatkan korban jiwa, dan lain sebagainya. Sedangkan bencana non-alam nih, contohnya kerusakan teknologi ya, akibatnya itu misalnya teknologi internet. Kerusakan teknologi internet ini dapat menjadi bencana karena mengganggu aktivitas manusia ya teman-teman, karena kita sendiri hampir semuanya itu menggunakan internet. Tapi bencana non alam ini, kerusakan ini tidak menimbulkan kematian misalnya, atau bahkan ada yang menimbulkan kematian seperti pandemi. Tapi pandemi ini tidak merusak rumah ataupun tidak merobohkan rumah, sehingga harta benda itu tetap tidak merugikan harta benda teman-teman, seperti itu. Dan kalau bencana sosial nih, misalnya bencana sosial itu dampaknya kerusakan lingkungan ya pasti. Terkadang bencana sosial ini dapat merusak infrastruktur negara atau fasilitas umum. Jadi bencana sosial ini konteksnya dampaknya itu secara umum, tapi kalau bencana alam itu konteksnya secara umum maupun pribadi gitu, maupun individu gitu guys. Jadi teman-teman, menurut saya bencana alam, dampak dari bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial itu tidak sama ya teman-teman. Kemudian ada dampak positif dan negatif dari bencana. Wah, ada dampak positifnya nih teman-teman dari bencana. Yang pertama misalnya gempa bumi yang membuat mineral dan batu mulia naik ke permukaan sehingga lebih mudah untuk ditambang. Wah, ini keuntungan yang sangat positif sekali ya dari gempa bumi. Jadi gempa bumi ini ketika lempeng itu berbenturan dapat membuat mineral dan batu mulia naik ke permukaan, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menambang mineral dan batu mulia ya teman-teman. Jadi sangat mudah, tapi ya tetap saja gempa bumi itu menimbulkan korban jiwa ya teman-teman. Tapi dampak positif dari gempa bumi adalah itu tadi. Dan dampak positif yang kedua, seperti pada letusan Gunung Merapi yang membuat tanah menjadi lebih subur karena abu vulkanik yang mengendap. Jadi bekas-bekas abu vulkanik dari Gunung Merapi itu membuat tanah yang tandus itu menjadi gembur teman-teman. Percaya atau nggak percaya, emang abu vulkanik itu sangat berpengaruh kepada tumbuhan dan bikin tanah itu subur gitu. Jadi bisa kita tanami sebagai lahan-lahan pertanian gitu. Terus yang ketiga yaitu memicu ilmuwan-ilmuwan untuk menciptakan teknologi baru yang bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana alam. Wah, ini sangat bermanfaat sekali. Contohnya dulu kita belum bisa memprediksi apakah gunung itu akan meletus ya teman-teman. Karena Indonesia sering terjadi letusan Gunung Merapi, ilmuwan-ilmuwan itu bertekad untuk menciptakan teknologi baru, yaitu kayak sekarang tuh alat yang bisa mendeteksi tsunami ada, yang mendeteksi gunung meletus ada, dan itu adalah dampak positif ke depannya dalam menghadapi bencana alam seperti itu. Dan juga dampak bencana itu sangat banyak dampak negatifnya ya, di samping sisi positifnya, misalnya kehilangan keluarga,
korban jiwa itu sudah pasti, kerugian harta benda itu sudah pasti, kerusakan lingkungan juga sudah pasti, dan dapat menimbulkan trauma. Jadi sebagian yang berdampak pada fisik adalah menimbulkan trauma juga, teman-teman. Macam-macam dampak bencana. Wah, banyak sekali macam-macam dampak bencana terhadap seluruh faktor dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu contohnya dampak terhadap ekonomi, karena bencana akan merosotkan ekonomi ya teman-teman, secara langsung atau tidak langsung, karena memang harta benda semuanya itu bakalan rugi dan ekonomi akan kembali dari nol lagi, teman-teman. Dan yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Lingkungan juga pasti akan rusak apabila terjadi bencana ya teman-teman, secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan akan rusak seperti terkena lava, gunung berapi misalnya. Yang ketiga, ada dampak terhadap politik, dampak terhadap infrastruktur juga, dampak terhadap kesehatan. Tentunya dampak terhadap kesehatan ini tentu ya terjadi pada bencana, karena makanya setiap relawan itu di setiap daerah yang terjadi bencana pasti memberikan obat-obatan, karena mereka sangat membutuhkan, karena dampak terhadap kesehatan itu sangat terjadi dan sangat nyata pada bencana-bencana alam khususnya. Kemudian ada dampak terhadap pendidikan, karena saat gempa bumi bisa jadi sekolah itu runtuh, roboh, jadi pendidikan terpaksa dihentikan. Dan contohnya juga dampak terhadap pendidikan seperti sekarang ya, ketika pandemi, bencana pandemi COVID-19, teman-teman, kita terpaksa berkuliah atau bersekolah online dan tidak tatap muka. Itu sangat berdampak sekali pada aktivitas pendidikan mahasiswa dan murid-murid ya teman-teman, dan itu sangat berasa sekali kepada kita saat ini. Dan yang selanjutnya, dampak terhadap psikososial juga, dampak sosial juga, dan dampak fisik juga. Kemudian ada pengertian dampak sosial nih. Wah, pengertian dampak sosial itu apa sih? Dampak-dampak yang mencangkup semua konsekuensi sosial atas suatu kelompok manusia tertentu yang diakibatkan setiap peristiwa, dalam ini adalah bencana. Jadi dampak sosial itu dampak-dampak yang mencangkup semua konsekuensi sosial. Apa itu konsekuensi sosial? Ya, antaranya hubungan antara individu satu dan individu lainnya itu bisa memburuk gitu ya, contohnya. Konsekuensi sosial atas suatu kelompok, kita tuh bisa saja dikeluarkan dari suatu komunitas, misalnya kalau misalnya kita demo atau lain sebagainya. Dan tentu yang diakibatkan oleh setiap peristiwa atau bencana ini gitu ya. Selanjutnya nih, mengapa dampak harus dikaji? Wah, kita kan padahal kita udah tahu dampak dari bencana itu sangat luar biasa ya teman-teman, tapi kenapa dampak itu harus dikaji? Kalian penasaran gak sih kenapa dampak harus dikaji? Nah, menurut analisis yang ada suatu kajian mengenai analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL ini apa? AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dan AMDAL ini sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 99 tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi AMDAL ini sudah diatur saking pentingnya oleh peraturan pemerintah, teman-teman. Jadi analisis mengenai dampak ini sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk apa sih dampak ini dikaji? Agar kita setelah
agar kita setelah terkena dampak dari bencana, kita tahu apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita lakukan ke depannya, dan bagaimana kita memulai setelah dampak lingkungan ini merusak kehidupan dan penghidupan manusia. Nah, itulah manfaat dari analisa mengenai dampak lingkungan. Seperti itu, teman-teman semua. Cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat diterima dan menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.